Baik saudaraku, kita akan belajar sabda Tuhan malam hari ini. Dan malam ini kita belajar tentang kekudusan dalam pola pandang atau perspektif Ibrani. Mari kita baca kitab suci kita di Wayikra atau Imamat pasal yang ke-20 ayat 7 dan 8. Saya sudah catat di situ, mungkin bisa ditampilkan LCD-nya. Ya. Iya, bisa kita baca ya, saudara ya. Kita baca bersama ya. Imamat pasal 20 ayat 7 dan 8. Mari kita baca bersama. 2, 3. Dan kamu harus menguduskan dirimu, dan kamu harus menjadi kudus, sebab akulah Yahweh Elohimmu. Dan kamu harus memelihara ketetapan-ketetapanku, dan kamu harus melakukannya. Akulah Yahweh yang menguduskanmu. Ayat ini sangat jelas bagaimana Bapa Yahweh Tuhan kita meminta supaya orang Israel dan tentunya setiap kita di masa sekarang ini supaya mereka menguduskan diri mereka. Mereka harus menjadi kudus karena Yahweh Elohim mereka di ayat yang lain dikatakan adalah Elohim yang kudus. Maka Tuhan ingin tadi disampaikan, kamu harus memelihara ketetapan-ketetapanku dan kamu harus melakukannya. Akulah Yahweh yang menguduskanmu. Jadi Yahweh adalah Elohim yang sudah menguduskan orang Israel sehingga mereka harus hidup kudus. Sehingga mereka harus menjadi kudus dengan cara apa? Harus memelihara ketetapan-ketetapan Elohim. Dan mereka ini yang namanya memelihara ketetapan-ketetapan artinya adalah melakukannya. Baik Bapak saudara semua, ada yang Bapak Ibu di tempat ini? Oh, ada Ibu di sana. Paman, ya, Uncle sama Onti ya. Kita akan lihat kata kudus dari bahasa Ibraninya itu adalah kados, saudara. Ya. Kata kudus itu berasal dari kata kados, yaitu kol, dalet, dan shin. Artinya adalah set apart. Apa itu set apart? Ada juga di situ kata prostitute. Aneh juga ya. Kata kudus atau kados kok artinya prostitut. Prostitut itu pelacur ya. Betul? Pelacuran. Lalu spesial lah, ini kata yang bagus. Spesial itu istimewa, dikhususkan. Set apart from the rest for a special function. Dipisahkan untuk sesuatu yang fungsi yang spesial, fungsi yang istimewa. Nah, ada keterangan berikutnya. Nah, ini di Kamus Strong ya, saudara. Saya lihat di sini kata kados itu artinya set apart atau dipisahkan artinya. Atau saudara bisa baca di sini ya, memisahkan seseorang atau sesuatu untuk tujuan yang khusus, untuk tujuan yang istimewa tadi. Di sini juga ada kata menyucikan. Dari kata holy ini juga ada kata dedicate, mendedikasikan, prepare, mempersiapkan. Jadi kata kados, kata kudus itu artinya adalah dipisahkan atau memisahkan seseorang atau sesuatu untuk suatu tujuan tertentu, suatu tujuan yang khusus, untuk suatu tujuan yang istimewa. Bahkan termasuk di situ ada kata pelacur tadi, pelacuran. Artinya adalah seorang yang menjadi pelacur itu memang dia dikhususkan untuk menjadi pelacur, untuk tujuan pelacuran. Kok bisa begitu ya Pak? Inilah kata Ibrani dari kata kudus. Namun saya tidak akan konsen ke situ. Konsen saya adalah mengajarkan kita, mengingatkan kita tentang kata kudus itu artinya dipisahkan. Kata kudus artinya dipisahkan. Jadi ibaratnya logam mulia, emas,
dia akan dipisahkan dari logam-logam yang lain. Dia dikuduskan, dia disucikan dari logam-logam yang lain. Maka disitulah ada kata kados atau kudus yang artinya dipisahkan untuk tujuan yang tertentu, yang istimewa. Maka kalau kita melihat tadi dari ayat yang sudah saya bacakan saudara, bahwa orang Israel dikuduskan oleh Yahweh Elohim mereka, maka Tuhan sudah mempersiapkan orang Israel untuk satu tujuan tertentu, satu tujuan yang spesial, yang istimewa dalam kehidupan mereka. Tuhan memisahkan mereka dari bangsa-bangsa lain. Tuhan memisahkan mereka dari orang-orang Mesir untuk dibawa oleh Yahweh menuju tanah yang dijanjikan. Jadi sekali lagi kata kados itu kata dasarnya adalah dipisahkan, dikhususkan, didedikasikan, disucikan, dipersiapkan untuk tujuan yang istimewa. Dan saya rindu kita semua menangkap malam ini bahwa saudara semua anak-anak muda di tempat ini, baik di Nalirojo maupun Ambarawa, adalah orang-orang atau anak-anak yang sudah dipilih dan dipersiapkan oleh Elohim, yang dipisahkan dari dunia ini untuk tujuan yang ilahi, untuk tujuan yang spesial. Amin saudara. Sebagaimana Bapa Yahweh sudah memilih dan menetapkan bangsa pilihannya, yaitu orang Israel. Maka saya akan ajak kita untuk melihat poin-poin berikutnya saudara. Ada tanah yang dikuduskan atau dikhususkan, artinya dipisahkan dari tanah yang lain. Kalau saudara baca di kitab Semot atau Keluaran pasal 3 ayat 5, di sana Bapa Yahweh menyatakan diri di semak berduri dengan nyala api nantinya. Dan ketika Yahweh memanggil Mose, Yahweh katakan tanah di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Kenapa bisa begitu? Memang Tuhan kuduskan, pisahkan tanah itu dari tanah yang lain karena Tuhan mau menyatakan diri di situ, saudara. Lalu lanjutnya lagi, Tuhan juga menguduskan nabi-nabinya untuk tujuan-tujuannya yang khusus pada masa-masa yang tertentu. Saudara bisa baca di Lukas pasal yang ke-70, saudara, bagaimana Elohim sudah memilih nabi-nabi kudusnya untuk satu tujuan dan tugas-tugas tertentu di masa-masa tertentu. Dan juga Israel dikuduskan oleh Bapa Yahweh Elohim tadi. Saudara bisa dibaca di Imamat atau Wayikra pasal 11 ayat yang ke-45. Kita akan lebih lanjut, apa tujuan Tuhan menguduskan umatnya. Kenapa Yahweh Elohim mengkhususkan orang Israel? Mengapa Yahweh memisahkan orang Israel, bangsa Israel dari bangsa-bangsa yang lain? Kenapa Yahweh menguduskan orang Israel, menjadikan Israel bangsa yang istimewa, yang dipisahkan, yang akan dipakai untuk tujuan tertentu, begitu? Kenapa saudara? Tujuannya apa? Kita lihat ya. Kita baca Lukas pasal 1 ayat 73 sampai 75. Lukas pasal 1 ayat 73 sampai dengan ayat yang ke-75. Kita baca bersama. 2, 3. Suatu sumpah yang telah Dia ikrarkan kepada Abraham leluhur kita, untuk mengaruniakan kepada kita yang telah dilepaskan dari tangan musuh-musuh kita, agar dapat beribadah kepadanya tanpa rasa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya sepanjang masa hidup kita. Jadi kenapa Yahweh Elohim menguduskan Abraham? Kenapa Yahweh menguduskan keturunan Abraham secara khusus, yaitu Ishak dan kemudian Yakub, dan sampai kepada kita atau kepada bangsa-bangsa yang lain, saudara? Menurut ayat ini tujuannya apa, saudara?
Yahweh melindungi mereka dari musuh-musuh mereka, dari tangan lawan-lawan mereka. Yahweh melepaskan dan memisahkan Israel dari lawan-lawan mereka itu. Tujuannya untuk apa ini menurut ayat ini tadi? Halo? Nah, betul sekali Mbak Yuna. Supaya dapat beribadah kepadanya tanpa rasa takut. Kenapa Yahweh melindungi mereka dan mengalahkan musuh-musuh Israel? Supaya mereka ini bisa beribadah kepada Yahweh tanpa rasa takut, was-was akan diperangi oleh bangsa lain. Tujuan Elohim sangat baik. Ketika Yahweh menguduskan umatnya, tujuannya supaya mereka ini bisa beribadah tanpa rasa takut. Tapi kenyataannya seringkali dari generasi ke generasi ada saja orang Israel, orang-orang percaya yang lain di luar bangsa Israel kurang dapat bersungguh-sungguh beribadah kepadanya. Betul saudara? Nah ini sangat disayangkan. Lalu yang kedua, tujuannya adalah supaya orang Israel bisa beribadah di dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan Yahweh sepanjang hidup mereka. Seperti yang sudah saya bacakan di ayat yang ke-75 tadi ya, beribadah di dalam kekudusan dan kebenaran seumur hidup mereka. Itulah tujuan Tuhan menguduskan orang Israel. Kita akan lihat yang lebih lanjut lagi, saudara. Di Roma pasal 6 ayat yang ke-22. Mari kita baca di sana. Roma pasal 6 ayat 22. Minta tolong yang sudah ketemu bisa bacakan bagi kita. Roma pasal 6 ayat yang ke-22. Namun sekarang sudah dibebaskan dari dosa yang telah dipernyatakan oleh Ibrahim, namun peroleh juga dari kemuliaan lain, dan akhirnya adalah hidup yang kekal. Namun sekarang sesudah dibebaskan dari dosa dan setelah diperhamba oleh Elohim, tidak lagi diperhamba oleh dosa. Mereka yang tadinya hidup dalam kegelapan namun menemukan terang di dalam Yesua. Tujuannya adalah supaya mereka, jemaat Roma dan juga kita dari bangsa-bangsa yang lain ini memperoleh buah bagi pengudusan mereka. Mereka sudah dipisahkan dari kegelapan untuk digabungkan ke dalam terangnya Elohim. Nah, akhirnya adalah supaya mereka memperoleh apa? Hidup yang kekal. Jadi kenapa bangsa Israel dipilih oleh Yahweh, dikuduskan oleh Yahweh, supaya mereka memperoleh buah dari pengudusan mereka itu, yang pada akhirnya nanti adalah hidup kekal. Bukan kematian kekal tetapi kehidupan kekal. Jadi mari syukuri betapa baiknya Bapa Yahweh dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan sudah menjadikan kita sebagai umat yang dipilihnya, yang sudah dikuduskan, yang sudah dipisahkan dari dunia ini, dari bangsa-bangsa yang lain, yang nantinya kita akan memperoleh kehidupan yang kekal, saudara. Saya lanjutkan ya. Yang ketiga kita akan lihat di 1 Petrus pasal 1 ayat 15. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15. Sebaliknya, sebagaimana Dia yang telah memanggil kamu itu kudus, kamu sendiri pun hendaklah menjadi kudus dalam setiap tingkah laku. Jadi tujuannya adalah supaya mereka menjadi kudus dalam setiap tingkah laku. Artinya mereka jadi contoh yang baik dalam tingkah laku mereka atas dunia ini. Makanya Bapak Yahweh juga berpesan kepada orang Israel, engkau tidak boleh izinkan anak-anakmu kawin dengan bangsa-bangsa itu, atau anak-anak mereka mengawini anak-anakmu, karena dengan begitu engkau akan terbiasa dengan perilaku mereka dan engkau akan menjadi sama seperti mereka, yaitu menyembah ilah-ilah yang lain. Maka sekali lagi
Elohim memisahkan orang Israel supaya bisa beribadah kepadanya, dan tingkah laku bangsa-bangsa yang lain yang hidup dalam dosa, pelanggaran kepada Tuhan itu tidak dicontoh oleh orang-orang Israel. Jadi kenapa Tuhan memilih kita? Kenapa Tuhan menguduskan kita, memisahkan kita dari orang-orang lain yang tidak mau menerima anugerah Tuhan yang besar, yaitu supaya kita menjadi kudus dalam setiap tingkah laku. Tingkah laku kita harus kudus, harus berbeda, harus berpisah dengan orang-orang dunia ini. Saya akan lanjutkan lagi di ayat berapa di situ, Saudara? 22. Setelah memurnikan jiwamu dalam ketaatan akan kebenaran melalui roh di dalam kasih persaudaraan yang tulus dari hati yang murni, hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi. Ini juga tujuan Tuhan mengapa menguduskan umatnya, yaitu supaya kita ini setelah hidup dalam kekudusan, jiwa kita menjadi murni, maka kita akan hidup di dalam ketaatan, taat akan kebenaran melalui roh, sehingga kita ini dimampukan untuk hidup dalam kasih persaudaraan. Dan kasih persaudaraan yang diharapkan Tuhan adalah kasih persaudaraan yang tulus dari hati yang murni. Kalau orang dunia, mereka punya kasih persaudaraan tetapi seringkali tidak tulus, saudara, karena ada maunya. Seringkali mereka bisa bersahabat, bisa bersaudara dengan orang-orang yang kaya, dengan orang-orang yang punya jabatan, tetapi orang-orang yang sedang terpuruk, orang-orang yang miskin, mereka tidak mau bersahabat, mereka tidak mau bersaudara dengan orang-orang yang seperti itu. Karena mereka akan merasa tidak akan mendapatkan keuntungan, justru mereka akan banyak rugi ketika bersahabat dan bersaudara dengan orang-orang yang demikian tadi. Tetapi kita diminta oleh Tuhan ketika dikuduskan menjadi umat Elohim, maka kita boleh menjadi orang-orang yang taat akan kebenaran, kemudian kita hidup di dalam kasih persaudaraan yang tulus, sehingga kita ini betul-betul saling mengasihi satu dengan yang lain. Saya akan lanjutkan ke poin yang berikutnya, saudara, yaitu di 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama. Ini bagian yang keempat, apa tujuan Tuhan menguduskan kita. 2 Korintus pasal 7 ayat yang ke-1. Yang sudah ketemu boleh minta tolong. 2 Korintus pasal 7 ayat 1. 2 Korintus 7 ayat yang pertama. Selanjutnya, hai yang terkasih, karena memiliki janji-janji ini, kita dapat menyucikan diri kita dari semua pencemaran daging dan roh sambil menyempurnakan kekudusan di dalam takut akan Tuhan. Karena orang-orang yang percaya itu memiliki janji-janji keselamatan, maka mereka diminta untuk bisa menyucikan diri dari semua pencemaran daging dan roh, sambil mereka terus menyempurnakan kekudusan di dalam takut akan Elohim. Jadi kenapa Tuhan menguduskan kita, memisahkan kita dari orang-orang dunia ini yang mereka hidup dalam dosa? Tujuannya supaya kita ini bisa terus menyucikan diri dari segala pencemaran daging dan roh. Kita bisa tercemar daging kita dan roh kita oleh dunia ini. Namun kita karena sudah dikhususkan, sudah dikuduskan oleh Tuhan tadi, kita ini tujuan Tuhan adalah terus menyucikan diri dari segala pencemaran daging dan roh. Pencemaran daging yang berbicara tentang tubuh kita yang bisa dicemari oleh dosa, roh kita yang bisa dicemari dengan dosa ketika kita tidak menyembah kepada Elohim, tetapi ada roh-roh lain yang kita mintain tolong, ada roh-roh yang lain yang kita tanpa sadar menyembahnya. Maka kita harus meninggalkan itu, saudara, sehingga kita ini semakin sempurna di dalam kekudusan, di dalam takut akan Elohim. Itulah tujuan Tuhan menguduskan kita, yaitu supaya kita semakin sempurna, kita semakin tidak ada pencemaran lagi dalam kehidupan kita ini, saudara. Lalu yang kelima, ini yang terakhir, saudara, kenapa atau apa tujuan Tuhan menguduskan kita, yaitu dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9. 1 Petrus pasal 2 ayat 9.
Nanti kalau saudara baca, saudara akan mendapati bahwa Tuhan itu ingin supaya orang-orang yang dikuduskan itu bisa memberitakan kebajikannya Elohim yang sudah memanggil orang dari kegelapan menuju kepada terang. Dengan kata lain, kita ini harus menjadi saksi, saudara. Bagaimana kita merasakan kebaikan Tuhan dan kebajikan Elohim dalam diri kita, maka kita beritakan kepada mereka, Tuhan itu baik. Saya mengalami kebaikan Tuhan, saya diubahkan Tuhan. Saya yang tadinya tidak tahu akan jalan keselamatan, namun sekarang saya mendapatkan jaminan kepastian keselamatan itu, yaitu di dalam Yeshua HaMasyiah. Ketika saya ada di dalam persoalan, ketika saya ada dalam keterpurukan, saya merasakan kebajikan Tuhan. Dia menolong saya, itulah yang akan kita saksikan kepada mereka. Itulah tujuan Tuhan mengapa menguduskan kita, supaya kita bisa menjadi pemberita akan kebaikan Tuhan. Terutama ketika Tuhan menyelamatkan umat manusia melalui pengorbanan putranya, yaitu Yeshua HaMasyiah. Sekarang kita lanjut lagi, saudara, mengapa kita harus hidup di dalam kekudusan. Jadi kekudusan itu mutlak harus kita lakukan di dalam kehidupan. Kita baca Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Ifrim pasal 12 ayat 14. Kita baca bersama ya, saudara, biar tidak ngantuk. Ibrani pasal 12 ayat 14. 2, 3. Kejarlah perdamaian dengan semua orang, juga kekudusan, karena tanpa itu tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kenapa kita harus mengejar dan harus terus hidup di dalam kekudusan? Karena kalau kita tidak ada dalam kekudusan, kita tidak akan bisa melihat Tuhan. Dan bukan hanya tentang kekudusan tadi, saudara, tetapi kita ini harus bisa mengejar perdamaian dengan semua orang. Maka kalau kita tidak bisa berdamai, terutama dengan saudara seiman, tidak bisa berdamai dengan orang tua, dengan saudara yang ada di rumah, lah bagaimana kita akan bisa ketemu dan melihat Tuhan? Sulit, karena firman Tuhan katakan tadi, tanpa itu tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi mengapa kita harus mengejar dan hidup di dalam kekudusannya Tuhan, menurut standar kebenaran Tuhan, ya supaya kita dapat melihat Tuhan kelak. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan, saudara? Ya kita bisa bertemu Tuhan di mana? Di Samayim nanti. Kalau kitab suci kita katakan di pangkuan Bapak Abraham, di Pardes atau Firdaus, begitu. Di bumi yang baru nanti kita juga akan melihat Tuhan. Tapi tanpa kita hidup dalam kekudusan, tanpa kita mengejar kekudusan itu, kita tidak akan pernah bisa ketemu dengan Tuhan. Ini sangat disayangkan. Kita tentu masih ingat, hafal, sangat sering, hampir semua pengkhotbah pernah mengajarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Matius pasal 7 ayat 21. Bahwa tidak cukup orang hanya memanggil Tuhan Yesus dengan kata Tuhan. Mereka selain percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, mereka juga harus percaya kemudian melakukan kehendak Bapa di samanya. Kalau tidak, mereka tidak akan sampai kepada Bapa. Dan Tuhan katakan bahkan mereka adalah pembuat kejahatan, walaupun melakukan mujizat, ngusir setan dan lain banyak berkarya untuk mereka pikir untuk Tuhan, tapi ternyata Tuhan tidak kenal dengan mereka. Mereka tidak melihat Tuhan karena tidak hidup di dalam kekudusan. Jadi sangat penting, saudara, saya rindu kita semua kelak menerima janji Tuhan itu, sehingga kita akan bisa melihat Tuhan. Namun syaratnya harus apa, saudara? Kejar perdamaian, dan yang utama adalah kejar kekudusan. Hati kita jaga kudus, roh kita jaga kudus, tubuh kita juga kita jaga di dalam kekudusan. Lalu yang kedua, mengapa kita harus hidup di dalam kekudusan? Kalau saudara baca nanti, tidak usah dibaca ya, 2 Korintus pasal 6 ayat 17, dengan kekudusan itu Elohim akan menerima kita. Paulus katakan demikian. Dia tahu bahwa kalau jemaat Korintus hidup dalam kekudusan, maka Elohim akan menerima mereka.
Maka kalau kita rindu, suatu saat Elohim menerima kita, tidak ada jalan lain selain kita hidup di dalam kekudusannya Tuhan, hidup dalam kebenaran sabda Tuhan. Lalu caranya bagaimana sekarang Mas Ir? Caranya bagaimana supaya kita ini bisa tetap hidup di dalam kekudusan? Yang pertama, menurut Imamat pasal 20 ayat 8 tadi sudah saya bacakan saudara. Saya ulang lagi di sini. Supaya kita bisa hidup dalam kekudusan adalah kita memelihara dan melakukan ketetapan-ketetapan Yahweh Elohim. Itu syarat mutlak supaya kita tetap bisa hidup dalam kekudusannya Tuhan. Lalu yang kedua, mari kita baca di Ibrani pasal 12 ayat 10 sampai dengan 11. Sebab mereka sesungguhnya mendidik untuk beberapa waktu sesuai dengan apa yang tampak kepada mereka, tetapi dia untuk apa yang lebih bermanfaat, sehingga kita mengambil bagian akan kekudusannya. Jadi di sini penulis kitab Ibrani mengingatkan bahwa supaya orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus itu tetap bisa mengambil bagian akan kekudusan mereka Tuhan. Mereka ini dididik oleh ayah mereka. Di ayat 11 dilanjutkan lagi. Dan setiap didikan memang sepertinya tidak mendatangkan sukacita melainkan duka cita. Namun kemudian dia menghasilkan buah kebenaran yang damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Memang dididik itu tidak gampang dan seringkali mendatangkan duka cita, saudara. Namun suatu saat nanti kalau kita menyediakan diri untuk dididik, kita akan menghasilkan buah kebenaran. Walaupun pada awalnya mendatangkan duka cita, tetapi pada akhirnya itu akan mendatangkan sukacita buat kita. Amin saudara. Jadi mari supaya kita tetap bisa ada di dalam kekudusan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang siap dididik. Oleh siapa? Oleh orang tua saudara yang masih punya orang tua. Kalau saudara sudah tidak punya orang tua, sudah tidak punya ayah, maka izinkan Roh Kudus yang mendidik kita. Izinkan Yahweh Bapa surgawi kita itu yang mendidik kita, maka kita akan bisa mengambil bagian akan kekudusan Elohim. Nah, ini yang bagian paling akhir. Apa yang terjadi ketika kita bisa dan tetap hidup dalam kekudusan? Apa yang terjadi saudara? Ya kita akan menerima janji Tuhan tadi, yaitu kita akan sampai ke Samayim. Kita akan mengalami kehidupan kekal. Itu syarat mutlak. Tadi saya sudah banyak singgung ayat-ayatnya. Jadi kita akan mengalami kehidupan kekal di Samayim. Lalu yang kedua, apa yang terjadi kalau kita mau terus hidup di dalam kekudusannya Tuhan? Saat terjadi kesukaran dalam hidup kita, maka kita akan disertai oleh Elohim. Saudara bisa baca Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9. Ini kita baca aja biar lebih jelas. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-9. Dan karena iri hati leluhur kita menjual Yosef ke Mesir, tetapi Elohim menyertainya. Saya lanjutkan ayat 10. Dan melepaskannya dari segala kesukarannya, dan dia memberikan kepadanya anugerah dan hikmat di hadapan Paro atau Firaun, Raja Mitsrayim atau Mesir, dan dia menetapkannya untuk menjadi pemimpin atas Mitsrayim dan seluruh istananya. Jadi apa yang terjadi ketika seseorang hidup di dalam kekudusan? Apa yang terjadi ketika seseorang mau terus menjaga dirinya untuk taat kepada ketetapan-ketetapan Tuhan? Maka dia akan disertai seperti Yusuf disertai oleh Elohim. Mengapa Yosef ini disertai? Karena dia hidup dalam kekudusan, saudara. Dia takut kepada Elohim. Dia bukan hanya takut kepada manusia, bahkan dia tidak takut dengan manusia. Nyonyanya pun juga tidak dia takuti, walaupun dirayu-rayu untuk tidur dengannya, dia tidak takut, tidak mau, gitu saudara. Karena dia lebih takut kepada Elohim. Dia tahu bahwa kalau dia mau tidur dengan nyonyanya itu satu hal yang berdosa, begitu. Karena nyonyanya adalah
istri dari tuannya, begitu saudara. Ayat 10, dan melepaskannya dari segala kesukarannya. Kita tahu dia mengalami kesukaran yang hebat sejak umur 17 tahun ya, ketika dia dijual oleh kakaknya dan sebelumnya dicoba untuk dibunuh, begitu saudara. Namun dia dilepaskan dari segala kesukarannya. Oleh karena apa? Dia takut akan Elohim, karena dia menjaga kekudusan hidupnya. Dan kemudian dia, artinya Elohim juga memberikan anugerah dan hikmat kepada siapa? Yosef. Jadi kalau saudara hidup terus dalam kekudusan, saudara takut akan Tuhan, saudara mau hidup dalam kebenaran, percayalah saat saudara mengalami kesukaran, Tuhan akan melepaskan kita dari kesukaran kita. Amin. Saya sangat yakin, saya sangat percaya itu. Jadi apapun yang saudara alami, kesukaran-kesukaran yang saudara hadapi, kuncinya supaya Tuhan bisa melepaskan kita dari kesukaran itu, hiduplah dalam kekudusan, hiduplah dalam ketaatan akan kebenaran sabda Tuhan. Maka kita akan dilepaskan, dan bukan hanya itu, kita juga akan diberikan anugerah dan hikmat oleh Elohim kita. Itu yang ketiga ya, sudah saya sampaikan juga. Jadi saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, lewat renungan yang saya sampaikan malam ini, kita diajar dan diingatkan kembali bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil dalam kekudusan Tuhan. Kita melalui darah Yesus Hamasyah dijadikan sebagai putra-putranya Elohim, sebagai umat kekudusan Tuhan yang sudah dipisahkan Tuhan dari dunia ini. Walaupun kita masih ada di dunia ini, kita ini sifatnya adalah menumpang. Kalau orang Jawa katakan mampir ngombe, hanya sebentar saja nanti di dunia ini. Paling-paling lama ya 70 tahun, 60 tahun, kalau bisa kuat 80 tahun itu pun juga sudah, tubuhnya sangat lemah saudara. Sudah ada 5B. 5B itu apa saudara? Budek, ora iso krungu, ndak bisa dengar. Lalu beser, berbudek beser. Beser itu apa? Ndak bisa tahan pipis, ndak bisa tahan buang air besar, saudara. Habis ngobrol-ngobrol terus begitu. Makin tua karena kondisi tubuhnya lemah begitu. Lalu B yang berikutnya, budek, beser, apa? Boyoan. Bukan. Ada 5B. Bruwet, betul? Nah, sudah lihat-lihat itu sudah bruwet saudara, sudah rabun. Saya ini juga sudah plus rupanya. Jadi kalau lihat tulisan yang kecil dalam jarak dekat sudah tidak bisa, harus saya jauhkan begini. Wah, aku saya tua, saya bruwet. B3 bruwet, lalu B lagi apa? Yang keempat, budek, beser, bruwet, bingungan. Betul? Saya tua ki saya bingungan iki wis jam aku urung mangan ki, padahal tadi barusan makan saudara. Aku kok ora dikeki pangan ki. Lah iki wis wengi kok ora lek do turu padahal baru pagi saudara. Taunya malam, karena sudah bingung saudara. Tadi pergi kemana, mau kemana lupa. Jalannya juga lupa. Terus 1B lagi apa ya? Beser, budek, bingung, bruwet, ambek gini saudara Hasan. Apa? Buyuten. Jalannya sudah ngewel-ngewel gitu, buyuten. Jadi itulah yang terjadi. Maka sekali lagi, mari kita ini orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, yang hidupnya hanya sementara ini. Ayo kita jaga diri kita, tubuh jiwa roh kita tetap ada dalam kekudusannya Tuhan, hidup dalam kebenarannya Tuhan. Kita tidak boleh sama dengan orang dunia. Amin. Teman-teman saudara nyontek semua anak Tuhan, boleh nyontek enggak? Halo?
Yang masih sekolah saya katakan boleh nyontek kalau gurunya nyuruh, saudara. Betul? Nah, ada kan tugas-tugas nyontek boleh, silahkan buka bukunya, kerjakan tugas ini, boleh? Boleh. Tapi kalau tes ujian formal dan tidak boleh nyontek, ya jangan nyontek-nyontek, saudara. Memang tidak boleh, harus lebih baik prinsipnya saya dapat nilai jelek tidak apa-apa, tetapi itu kerja keras saya, karena bukan nyontek begitu. Dan banyak hal-hal yang lain yang kita ini harus beda dengan yang lain. Kita harus dipisahkan dari kejahatan, dipisahkan dari dosa, dipisahkan dari hasrat dan perilaku dunia yang tidak berkenan kepada Tuhan. Inilah yang saya sampaikan, kiranya menjadi rema dalam kehidupan kita, menjadi suara Elohim dalam diri saudara, termeterai di dalam hati saudara, dan Roh Kudus akan memampukan, mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Elohim, dipisahkan Tuhan dari dunia ini melalui korban darah dan kematian Tuhan Yesus HaMasiah. Mari saudara kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Yahweh Elohim kami bersyukur karena Engkau sudah memberkati kami, memberikan kami waktu yang baik, kesempatan yang baik petang hari ini, di mana kami bisa beribadah di tempat ini. Kami boleh memuji-muji nama-Mu, dan juga kami sudah mendengarkan sabda-Mu, yang mana kami diingatkan bahwa Engkau sudah menguduskan kami. Maka Tuhan, mampukan kami untuk kami terus ada dalam kekudusan Tuhan, hidup dalam kebenaran-Mu. Kami boleh membaca dan merenungkan serta melakukan seluruh ketetapan-ketetapan-Mu dalam kehidupan kami, supaya apa yang Tuhan rindukan, supaya kami mengalami kehidupan yang kekal, betul-betul kelak kami alami. Bahkan ketika kami masih hidup di dunia ini, maka Tuhan menyertai kami, maka Tuhan melepaskan kami dari segala kesukaran yang kami alami. Oleh karena Engkau yang membela kami, orang-orang yang akan terus belajar takut akan Engkau dan menjaga kehidupan kami tetap kudus di dalam-Mu. Berkati anak-anak muda yang luar biasa yang sudah Engkau pilih, baik yang ada di Nalirojo ini maupun di Ambarawa. Apa yang Tuhan tetapkan, rancangkan di dalam kehidupan mereka, kiranya boleh jadi dan semuanya boleh untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu demi nama Tuhan Yesus HaMasiah. Haleluya.